Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'futu wa la ya'budu abda. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam channel kesayangan kita, Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi menuju peningkatan kualitas diri dan derajat amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kalau derajat ibadah kita jauh lebih minus daripada apa yang diharapkan oleh Allah, maka tidak adalah hidayah bagi ibadah tersebut. Tapi kalau kualitas ibadah kita semakin tinggi, kajian hakikat solat kita semakin tinggi, insya Allah maka solat itu akan sampai ke aras Allah. Tapi kalau ibadah kita masih di bawah kadarnya alam, hanya dengan modal jasad dan ruh, kita sudah tahu itu bukan pegangan ibadah, tetapi adalah pegangan amaliyah. Nah, kalau amaliyah dasarnya ada batasannya, tapi kalau ibadah itu menyangkut kepada kualitas dan nilai sebuah ibadah. Nah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan sedikit mengingatkan kepada kita semua, mana batasan menghadap kiblat dengan kata menghadap Allah. Mana batasannya? Di mana letak batas menghadap kiblat itu dengan menghadap Allah? Apa kodrat yang menghadap kiblat
dan apa kodrat yang menghadap Allah. Nah, di sini kita akan saling mengingatkan kembali. Kalau yang dikatakan wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, itulah jalan yang paling lurus. Nah, mana yang dikatakan menyembah, jalan yang paling lurus? Kita harus mengingat kepada makom kodrat daripada solat. Kodrat solat ini sangat menentukan para hadirin dan jemaah sekalian rahimakumullah. Kodrat inilah yang sangat menentukan. Kenapa? Karena kita akan menghantar kembali mana kodrat Allah bagi diri kita yang tidak bersekutu dengan Allah di saat kita menghadapkan kepadanya. Atau mungkin kita sudah menjadi kodratnya Allah, mana kodrat yang hak dan mana kodrat yang batil. Allah bersifat ilah, bersifat ta'ala. Artinya apa? Kata dari lillahi ta'ala ini akan menerjemahkan dua fungsi. Kedatangan ketuhanan yang menunggu dalam sifat ketunggalan, kedatangan sifat Tuhan yang nyata di dalam sifat keumatan. Nah, inilah diri. Nah, jadi beda dengan diri yang dijadikan dengan wujud yang akan dihadapi. Ini harus kita kembali mengkaji sebuah kodrat diri yang selama ini pernah kita kaji. Tapi kalau kita bicara soal batasan menghadap Allah dengan menghadap kiblat, itu ada kiat amaliyah dan kiat ibadah yang harus kita ketahui. Nah, insya Allah kita lihat mana kodrat alam bagi diri kita yang bersifat batil. Nah, kalau yang bersifat batil di diri kita adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kemanusiaan kita, yang tidak pernah dilakukan oleh ketuhanan, yang tidak boleh dilakukan oleh Allah, tapi yang dilakukan oleh kemanusiaan. Mana kemanusiaan kita? Itulah si wujud mu'ad. Makan, minum, tertawa, menangis, berjalan, dan segala macam tingkah laku kemanusiaan, yang mana tingkah itu juga kuasanya Allah. Kulla min indallah. Semua kejadian datang dari Allah. Nah, mana batasannya? Batasannya dikala kodrat zahiriyah kita, atau disebut dengan kodrat amaliyah tadi, atau dikatakan dengan kodrat jasad. Di saat kita sudah menyadari bahwasan setelah memenuhi syarat, dalam bahasa tasawuf telah menghadap Adam kepada maghrib matahari terbenam, maka itu sudah dinamakan kiblat. Tapi syaratnya apa? Memang diri yang kullu nafsin zaikatul maut ini, diri yang dijanjikan mati adalah jasad. Dia telah menghadap ke maghrib, yang berarti mati. Ini diri yang bersifat mati menghadap kepada alam mati, yang mana maghrib ini tadi dinobatkan sebagai Ka'bah Baitullah. Artinya apa? Arah maghrib ini menentukan arah Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah inilah jasad, Baitullah inilah jantung yang disebut batin Allah atau markubah. Jadi kalau sudah sempurna wujud dan mewujudnya Allah ini menghadap kepada kematian, ini yang dikatakan khabla mutu anta mutu. Apabila engkau menghadap kepada keadaan yang mati, yaitu maghrib, maka kata Allah, anta mutu, maka matilah kamu.
Apa yang mati? Yaitu tidak mengikuti lagi kodrat mu'ad itu. Mu'ad ini tidak lagi ada haknya, mulai dari berdiri, ruku, sujud, duduk, kembali berdiri, itu tidak ada lagi hak mu'ad. Putus di situ. Dengan adanya menapiskan mu'ad tadi. Dengan menapiskan si wujud mu'ad bertingkah sebagai manusia, tinggal di alam kemanusiaan, maka berdirilah wujud mu'am, yaitu kodrat daripada zahirnya Allah bernama Muhammad, yaitu dikatakan wujud am ini. Barulah dia mewalingkan wajah tu Allah. Wajatu wajhiya lillazi fataras samawati. Dia hadapkan kepada batin bilah wujudnya Allah di dalam sukun kolbinya. Wajah menghadap kepada sukun kolbi. Kalau sudah menghadap wajah Allah kepada wujud batin bilah di dalam kolbi kita, maka berpindahlah, dikatakan menghadap kiblat tadi sudah tertinggal. Maka dengan sadar Muhammad menghadapkan wajah Allah ke dalam batinnya bilah, di alam sukun kosong dalam kolbi ada batin di dalam disebut dengan batin bilah. Inilah batin Tuhan. Siapa yang menghadap itu, itulah wujud an. Siapa an itu, itulah al-haqullah, diri yang hak. Diri yang hak itu adalah diri sifat bagi Allah, yang tidak boleh dikatakan nur, yang tidak boleh dikatakan zat. Maka dia menghadapkan wajah Allah ke dalam wujudnya Allah, dengan adanya Allah di dalam kolbi. Atau kita bilang di wujud sukun. Adanya dia di wujud sukun, di wujud kosong tadi. Disitulah batin bila menghadap kepada wujudnya, maka dapatlah dia mendengar suatu kata, Allah, akulah Allah. Allahu Akbar. Dan akulah sifatmu, kata si wujud am. Aku Allah, aku sifatmu. Maka jadilah dua kodrat. Nyatalah umat dan nyatalah Tuhan. Nyatalah sifat, maka nyatalah wujud. Menghadapnya wujud an kepada batin bilah dengan dihadapkan oleh wujud an tadi. Si wujud am menghadapkan wajah Allah ke dalam wujud bilah, batin bilah dalam hati, dalam kolbi kita. Maka berpisahlah yang dikatakan menghadap kiblat dan menghadap Allah itu sudah terpisah. Barulah diantarkan wujud an itu dengan tangan, dengan asmaul husna kita. Allahu Akbar. Maka si wujud an langsung masuk ke dalam wujudnya Allah. Disitulah dalam sukun terjadilah kembali menjadi satu. Yang disaksikan oleh wujud am dalam rangka menjalankan hakikat rakaat. Hakikat rakaat itu adalah doa. Setelah kita kaji makna hakikat dari setiap gerakan solat, itu adalah kalam-kalam doa. Nah, kalam doa inilah yang diantarkan oleh si wujud an kepada batin bilah, yang disaksikan oleh si wujud am. Inilah dohirnya Allah. Batin yang terlihat dengan batin yang wujud. Dia saksikan batin wujud disebut an menghadap ke dalam batin bilahnya Allah. Inilah perbedaan menghadap kiblat dengan menghadap Allah.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya perbuatan-perbuatan rukun dan rakaat tadi, nyata sudahlah dalam kajian kita, dalam sifat ibadah hakikat kepada Allah. Ibadah hakikat itu adalah apa? Yang ibadah itulah yang dikatakan hakikat. Sejauh mana kita memiliki pengalaman tentang hakikat kepada Allah, mulai dari yang beribadah, yang menyembah, yang disembah, tempat alam menyembah, mana yang dikatakan fikli, qauli, qalbi, mana yang dikatakan perbuatan, perbuatan siapa, qauli, ucapan siapa, qalbi, di alam mana dia solat, dan khariri, ketetapan Allah adalah wahyu. Itulah rukun solat. Inilah wahyu yang harus kita taati. Kalau kita belum punya pengalaman tentang wahyu solat, wahyu Allah dalam solat, masihkah bacaan solat masih berupa ayat? Berarti belum tahu qauli. Kalau sudah tahu qauli, kodratnya ayat itu, bagaimana cara bermunajat, cara menceritakannya kepada Allah, harus kita bisa. Dan bagaimana munajat ini menjadi marifat, bagaimana kita menyaksikan dan perbuatan itu tadi, maka kita akan tahu perbedaan 4 rakaat dengan 4 rakaat, dengan 3 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita belum bisa menerjemahkan makna rukun yang dilakukan oleh hakikat dan mana rakaat yang diperlihatkan oleh jasad, maka kita tidak mengerti apa itu salat. Kita tidak paham apa itu salat, karena kita tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh rukun-rukun yang terkandung rahasianya di dalam rakaat. Kenapa tahmid itu diulang-ulang 3 kali? Kenapa di saat sujud juga diulang 3 kali? Kenapa ayat sunnah salawat masuk di dalam syahadat? Kenapa dikatakan Ibrahim itu bermakna Ibrahimah? Dan bagaimana dikatakan dudu itu tumbadil? Apalagi syarat kusuknya. Mana tahu kita dalam 4 syarat kusuk ini, kalau kita sudah ngerti 4 syarat kusuk, imannya, Islamnya, tauhidnya, dan marifatnya, belum lagi hakikat rakaat, bermasalah rakaat kita kena nuzuk atau sakit, bagaimana mencari hakikatnya? Bagaimana membaca Al-Quran yang sedang berdiri? Bagaimana kita bertahmid lagi rukuk? Bagaimana kita berzikir lagi sujud? Dan bagaimana caranya kita berdoa lagi duduk? Mana hakikat dan bagaimana cara menjalankan hakikat tersebut? Ini butuh ilmu. Jadi jangan kita bermodal nekat. Kenapa? Iman kita sudah jatuh. Apa iman? Diuji Allah imanmu. Seandainya saya siapkan surga dan neraka, mana yang kamu pilih? Karena iman kita tidak ada, kita pilihlah surga. Jatuh iman kita. Anak-anak juga bisa memilih surga. Tapi mana pembuktian lillahi ta'alamu? Kenapa tidak engkau pilih Allah? Cukup Allah bagiku. Ilahi anta maksudi, hanya Allah yang aku maksud. Kenapa kita pilih itu? Jangan diuji imanmu. Diadakan malaikat sampai Israel pencabut nyawa. Nah, karena iman kita tidak ada, iman ilmu kita. Kita berpikir nyawa ini ruh yang turun naik. Akhirnya takut dicabut Israel nyawanya. Dia tidak tahu kalau hayatullah itu adalah diri, bukan nyawa.
Kalau yang turun naik ini napas. Napas itu nama batin Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Kenapa kita bilang ini ruh? Ternyata iman kita gugur. Iman kita gugur. Kita lebih memperhatikan rukun iman daripada rukun Islam. Ini yang menyebabkan gugur imanmu. Akhirnya kamu kejar surga, kamu kabur dari neraka tanpa kamu mau tahu Allah itu siapa. Allah tidak jadi tujuan hidupmu, tidak jadi tujuan matimu, melainkan kamu beribadah karena mengharapkan masuk surga, karena takut masuk neraka. Mana lillahi ta'ala itu? Inilah penyebab daripada tidak adanya nilai iman di dalam ibadah. Apalagi kita tidak mau mencari amir dirinya, amir pemimpin diri kita. Kita sudah bisa merasa bisa, bukan bisa merasa, tapi merasa bisa. Karena ada pengalaman daripada akal, masa kita merasa bisa. Ternyata di dalam solat, dengan hanya satu kata-kata, Allahu Akbar, tidak tahu lagi Tuhan entah siapa, umat entah siapa. Tidak terjawab oleh satu kata tersebut. Padahal dengan satu kata jelaslah mana umat, mana Tuhanmu. Untuk itu, mari kita belajar bagaimana pengantaran-pengantaran yang bersifat menghadap kiblat dengan bersifat menghadap Allah itu memiliki suatu napis isbat. Salah satu harus dinapiskan dan salah satu harus ditetapkan atau isbat. Mana yang menetapkan diri kepada Allah dan mana yang menghadapkan diri kepada kiblat. Nah, ini yang dikatakan tadi. Kalau kita belum mengenal tingkatan kodrat dalam diri kita, maka kita tidak tahu mana batasan-batasan hak dan batil pada diri kita. Apalagi kita sudah belajar menuntut ilmu, tapi yang ternyata kita pelajari apa? Bukan karena ingin bertuhan kepada Allah, tapi karena ingin banyak ilmunya. Ingat saya pernah katakan, kalau hanya sekadar berilmu, setan pun, iblis pun bertinggi ilmunya. Maka mari kita sama-sama gigih dan tegar di dalam belajar tauhid diri kepada Allah. Kita harus kuat iman kita belajar tauhid kepada Allah. Apapun yang kamu takuti tidak akan terjadi. Tetapi apa yang kamu harapkanlah yang akan terjadi kalau kamu selalu bertauhid kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita utamakan di atas segalanya pentingnya nilai ibadah, marhalah muqarabah. Salat itu adalah perbuatan rohani. Insya Allah wajib kita tingkatkan derajat dan martabatnya. Agar apa? Agar mendapatkan hidayahnya Allah. Kalau salat itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka petunjuk itu akan langsung kita terima. Tapi kalau ilmu salat kita belum memahami kepada kepatutan hakikatnya kepada Allah, belum nyata bagimu perselisihan rakaat dalam salat, perselisihan waktu yang berbeda, maka bagimu salat belum berbeda. Tapi kalau kita sudah pahami perubahan dan pertikaian dan perselisihan antara rukun yang berbeda, rakaat yang berbeda, maka kita akan menikmati perbedaan itu
laksana, tidak akan terjadi kebosanan. Kenapa? Karena solat itu sudah hak, sudah menyata di dalam diri kita. Mencari diri di dalam diri, insya Allah sudah sama kita mencari solat dalam diri, mencari diri dalam solat. Jangan kita kaji solat tapi kita tidak mengkaji diri. Jangan kita kaji diri kalau kita tidak mengkaji solat, maka kita akan tersesat lebih jauh. Ingat, menjadikan lillahi ta'ala di dalam ibadah itu bukan pekerjaan yang mudah. Harus kita paham mana batasan ilah dan ta'ala. Inna lillahi, sebelum ini sahda ahad, sebelum kamu bisa menjadi satu dalam pelukan ihram, belum artinya solat yang kamu kerjakan. Insya Allah selalu kita belajar, semangat, dan tetap kita laksanakan peningkatan derajat diri menuju peningkatan derajat ibadah dalam solat. Insya Allah kalau ma'rifatmu belum sampai kepada tujuan ibadah, maka ibadahmu belum sampai ke arasnya Allah. Insya Allah. Mari kita sama-sama berbagi ilmu dan terus berbagi dan saling mengisi. Insya Allah inilah jalan yang paling indah. Baik hadirin dan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat tentang memahami makna-makna hakikat sholat ini. Karena bagaimanapun sholat itu adalah wujudnya hakikat. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.